lagi dengan saya Vita di podcast Let's Talk About Pulih Bersama narasumber kita Kak Gary Alvina Fas, MPSI Psikolog. Oke, sebelum memasuki podcast hari ini, aku mau tanya dulu dong, bagaimana kabar kakak hari ini? Aku baik banget, sehat. Kamu apa kabarnya, Vita? Baik juga kak. Terkait mengenai podcast hari ini, kita akan membahas mengenai mental health di kalangan milenial. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kak, banyak banget yang terjadi di kalangan masyarakat kita mengenai gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, stres, bahkan paling parah lagi antisosial. Nah, gimana nih kak, menurut kakak perlu nggak sih kita ini untuk menjaga kesehatan mental? Oke. Jadi kalau bicara kesehatan mental tuh mungkin baru kayak rame banget di perbincangan tuh mungkin beberapa tahun belakangan ini aja kali ya. Karena kalau dari zaman dulu itu kan kita taunya cuma sehat fisik Betul. gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara dari WHO misalnya, WHO itu bahkan menerjemahkan kesehatan itu adalah di dalamnya termasuk kesehatan mental. Jadi seseorang itu nggak dinyatakan sehat kecuali dia sehat fisik dan sehat secara mental. Nah, jadi artinya apakah penting? Ya sama pentingnya menjaga kesehatan fisik, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan mental. Begitupun sebaliknya. Dan menariknya, kita manusia itu nggak akan bisa lepas dengan kedua hal tersebut. Sakit fisik bisa jadi mempengaruhi kondisi mental kita. Betul banget kak. Dan kondisi mental kita yang lagi sakit juga bisa mempengaruhi fisik kita ternyata. Contoh habis putus cinta ya. Betul Terus banget. kan jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, lemes begitu ya, akhirnya nggak makan ya, akhirnya mahnya kambuh, stres ya. Atau sebaliknya, kita penyakitan, orangnya mudah sakit gitu ya, sedikit-sedikit sakit, memang fisiknya nggak kuat gitu, akhirnya berpengaruh juga secara mental begitu. Akhirnya kita jadi orang yang nggak percaya diri, minderan gitu ya, karena kondisi fisik kita yang lemah. Jadi kedua hal ini satu sama lain sama pentingnya. Jadi bicara tentang kesehatan mental, pada hakikatnya ya sama saja gitu. Ketika kita bicara tentang pentingnya kesehatan fisik, maka begitupun juga dengan kesehatan mental gitu, Fit. Oh iya, jadi kita itu selain menjaga kesehatan fisik kita juga harus menjaga kesehatan mental kita ya kak, supaya kita ini tetap produktif, tetap menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya, itu bisa berjalan dengan lancar begitu ya kak. Betul banget. Jadi salah satu ciri khas seseorang itu berada pada kondisi well-being atau sejahtera gitu ya, entah itu secara fisik maupun mental, itu adalah kita itu bisa berguna gitu. Kita tuh satu bisa menjalani keseharian kita tanpa kendala. Selain itu yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi bagi komunitas. Nah, kalau kita misalnya nggak sehat nih secara mental, boro-boro kan ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri aja mungkin tertatih-tatih gitu. Makanya yang didorong nih kita bisa sehat fisik dan mental agar kita bisa produktif gitu. Yang kamu bilang tadi itu benar banget. Bisa produktif, bisa bermanfaat gitu ya, berkontribusi untuk masyarakat. Begini kak, apakah saat kita mengalami masalah hidup atau persoalan pribadi misalnya, apakah itu bisa mengganggu atau mengganggu kesehatan mental kita ini kak? Ya kalau dibilang pasti berpengaruh, pasti ada ya. Cuman apakah setiap orang itu kemudian dampaknya seperti apa, itu berbeda-beda. Contoh misalnya nih Fit, sama-sama mengalami putus cinta misalnya ya, tapi yang satu bisa slow, itu kan masalah ya. Yang satu cepat move on, yang satunya lagi lama gitu, bertahun-tahun bisa move on ya. Dua-duanya mungkin menghadapi peristiwa yang serupa barangkali ya, yang mirip-mirip begitu. Tapi penghayatan setiap orang terhadap peristiwa itu berbeda-beda, dan ketahanan setiap orang terhadap sebuah persoalan itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, ada kalanya dalam hidup ini kita nggak bisa kendaliin apa yang akan datang pada kita, persoalan apa yang akan datang pada kita. Tapi kita bisa kendalikan respons kita terhadap persoalan. Nah, kalau kita bicara kesehatan mental, maka artinya di sana kita belajar menjadi pribadi yang lebih terampil saat menghadapi masalah. Jadi ketika ada masalah seberat apapun begitu ya, bring it on, datang sini bawa gitu ya, saya siap ngadepin persoalan.
Jadi ketika ada persoalan kita udah tahu, udah terampil caranya ngatasinnya gimana. Ini memang berat, ini bikin saya sakit hati, ini bikin saya sedih, ini bikin saya marah, tapi saya punya kendali diri yang baik dan saya secara perlahan menyelesaikannya. Nah, itu tuh tujuannya sebenarnya untuk dalam kesehatan mental ya, dalam bagaimana, kenapa sih pentingnya itu kesehatan mental, dan bagaimana kemudian kesehatan mental ini ketika kita punya persoalan kita bisa handle situasi itu dengan baik. Dan bahkan kalau kita nggak bisa handle situasi dengan baik atau persoalan dengan baik, itu yang bikin juga kadang kesehatan mental kita juga terganggu gitu kan. Tadi itu contohnya. Atau yang lebih umum, misalnya kita ngomongin tentang bencana alam. Ini menarik kan, bencana alam itu kan mungkin semua orang merasakan hal yang sama. Gempa bumi, atau kalau di kita nih Kalimantan mungkin kalau gempa bumi nggak terlalu familiar, kalau kita mungkin familiarnya banjir ya. Banjir itu kan persoalan yang mungkin rutin kita hadapi misalnya, tapi persepsi penghayatan Cara setiap kita orang menghadapinya menghadapi setiap itu orang berbeda. Ada yang kemudian jadi deg-degan terus ya, takut menerus gitu ya. Kalau takut di awal-awal kejadian itu normal ya, tapi mungkin sampai 6 bulan, 7 bulan tuh masih ada kekhawatiran akhirnya naik lagi. Nah, berarti dia udah ngefek banget tuh persoalan yang tadi, kejadian traumatik tadi tuh sampai menetap ya. Itu yang kita sebut nanti dengan sudah mengarah ke arah gangguan. Tapi kalau itu terjadi udah lama, kalau cuma masih baru-baru wajar ya. Kayak kita habis jatuh dari motor, ya pasti wajar gemetaran, wajar deg-degan, itu wajar. Kita habis ngalamin banjir misalnya, wajar masih was-was, ini udah surut nanti naik lagi, itu wajar ya. Tapi kalau kejadian itu menetap sampai 6 bulan lebih, nah itu mungkin harus dikonsultasikan. Berarti ada kemungkinan yang bersangkutan itu tidak bisa menghandle ya pengalaman atau persoalan dengan baik sampai menetap terlalu lama kayak gitu. Begini Kak, menarik sekali ya mengenai persoalan patah hati tadi ya Kak, kita bahas tadi. Bukan banyak sih, memang ada beberapa kasus yang saya lihat di berita-berita. Ada bahkan orang yang sampai bunuh diri. Itu apakah itu termasuk dari efek dari gangguan mental itu Kak? Bagaimana sih Kak kita mengatasi supaya kita ini nggak bisa sampai pada tahap seperti itu Kak? Mencegahnya lah ibaratnya. Ya, oke. Bicara tentang bunuh diri ya. Iya. Bunuh diri atau self harm gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah keputusan begitu ya yang diambil oleh individu untuk mengakhiri hidupnya. Alasan itu banyak banget begitu ya. Tiap orang mungkin punya alasannya masing-masing. Pada dasarnya begitu ya, ketika bunuh diri tentu kita akan sangat cegah ya. Jadi bahkan nih kalau kawan-kawan nih remaja mungkin baca tentang, kalau zaman sekarang ya kita baca tentang artikel bunuh diri atau apapun yang bisa memicu pikiran untuk bunuh diri, maka di bawahnya itu biasanya ada nomor kontak ya. Jika ingin Anda terpikir atau ada pikiran untuk bunuh diri, silakan hubungi nomor apa-apa gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau seseorang itu udah ada niat untuk menyakiti dirinya atau orang lain, maka hal ini sudah seharusnya harus kita cegah. Nah, lalu bagaimana begitu untuk mengatasi hal tersebut? Satu, kalau itu ide bunuh diri itu adanya di diri kita, maka satu harus sadar dulu apa yang men-trigger atau memantik pikiran tersebut ya. Bisa jadi misalnya persoalan yang terlalu berat kita nggak bisa, maka cari bantuan, cerita sama teman. Mungkin teman nanti bisa teman yang bisa dipercaya ya, nanti teman yang bisa dipercaya ini bisa mengarahkan ke, siapa tahu mereka punya akses menginformasikan dia ke tempat-tempat yang bisa dipercaya gitu ya. Intinya adalah akses pertolongan. Kalau itu terjadi pada kita sadar, kemudian kita harus akses pertolongan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saja kita harus rujuk ke psikiater untuk mendapatkan obat-obatan. Dan itu bukan sebuah aib, karena ibaratnya nih kamu sakit kan kamu harus diobatin. Contoh ya, misalnya kan kamu sakit flu, kamu malu nggak sakit flu? Kan harusnya enggak ya. Ya harusnya kalau sakit flu ya berobat begitu kan. Dan kalau ada orang sakit flu harus kita olok-olokin nggak? Enggak kan? Kalau orang sakit flu kita dorong dia untuk berobat, kita dorong dia buat istirahat. Nah tapi ini agak beda kalau yang stigmanya ini misalnya sakitnya mental ya. Misalnya aku mau bunuh diri. Nah kadang respon lingkungan itu bukannya empati begitu ya, atau bukannya mendorong dia untuk mendapatkan akses pengobatan, malah misalnya mungkin reaksi-reaksinya
apaan sih gitu ya, nggak bersyukur gitu ya, kurang Betul beriman banget, Kak. begitu. Ya, itu banyak banget kasus yang seperti itu, Kak. Ya dianggap Iya. kurang beriman dan seterusnya. Ya dia jangan dia ngomongin tentang iman, dia mungkin dalam kondisinya juga lagi nggak stabil. Kalau dia kondisinya udah lebih stabil, silahkan masukkan nilai-nilai spiritual dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadinya bukan pada diri kita, tapi pada orang terdekat, maka yang bisa kita bantu sebagai sesama manusia adalah tolong menolong. Salah satunya adalah memberikan akses, ngasih dia informasi, dorong dia untuk ketemu para ahli gitu ya, berobat melalui fasilitas kesehatan yang ada di kotanya dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan sih kalau menurut saya ya, untuk bisa mencegah hal-hal seperti pikiran bunuh diri atau mungkin menyakiti diri sendiri begitu ya. Dalam bentuk yang kecilnya ya nyakitin, lama-lama ya ada keinginan untuk menghilangkan diri sendiri ya. Itu harus dicegah ya, jadi jangan dianggap enteng. Iya betul, bahaya banget ya teman-teman kalau kita ini tidak bisa mengontrol diri kita untuk mencegah kesehatan mental kita. Bahkan bisa menjadi bumerang sendiri bagi kita dan orang-orang terdekat kita. Oke, kita sudah dengarkan bersama-sama tadi penjelasan dari Kak Gary mengenai mental health di kalangan milenial atau yang biasa kita jumpai sekarang ini ya. Jadi dapat kita simpulkan sama-sama bahwa pentingnya punya kesadaran dari diri kita sendiri, dan yang kedua itu mengatur pola hidup kita. Maksudnya di sini kita bisa menjaga kesehatan fisik supaya kesehatan mental kita juga tidak ikut terganggu. Dan yang ketiga itu kalau kita merasa ini apakah kita ini mengalami kecemasan, depresi atau stres yang kita tidak bisa cerita ke orang lain, mungkin artinya kita sudah perlu bantuan dari pakar-pakar yang bisa membantu kita seperti psikolog atau psikiater. Betul. Iya. Oke, untuk closingnya apakah kakak punya statement untuk podcast kita, Kak? Iya, pada dasarnya semua orang itu bertanggung jawab terhadap kesehatan mentalnya masing-masing. Jadi semua yang mendengarkan harusnya mulai punya kesadaran bahwa kalau aku udah lagi dalam kondisi tidak sedang berada dalam kondisi yang baik begitu ya. Artinya maka harus punya kesadaran untuk mengevaluasi, kenapa ya saya kok belakangan ini tuh grumpy atau murung terus ya. Evaluasi diri gitu, kayak kayaknya belakangan ini saya itu makannya nggak benar misalnya ya, perbaiki. Kayaknya belakangan ini saya terlalu banyak tugas, maka delegasikan mungkin beberapa tugas ke rekan-rekan ya. Nah, itu salah satu penyelesaian masalah untuk kita bisa tetap berada pada kondisi yang terkendali. Semakin kita tahu diri kita, semakin kita tahu batasan diri kita tuh sejauh mana, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Dan semakin kita kenal begitu ya siapa diri kita, maka kita bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk begitu ya terjadi pada tubuh kita atau pada mental kita. Maka pada dasarnya buat kawan-kawan pendengar, kita bertanggung jawab terhadap kesehatan mental kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah untuk bisa punya kesehatan mental yang baik harus dimulai dengan kesadaran terhadap kemampuan diri kita, kesadaran terhadap diri kita, apa yang kita mampu, kebiasaan kita dan seterusnya. Kadang ya sesederhana kita itu lupa minum aja, itu bisa ngefek kemana-mana. Kita jadi nggak fokus, kita jadi nggak sabaran. Sesederhana kita nggak kurang tidur tadi malam, kita seharian nih jadi orang yang emosional, mengambil keputusan yang buruk misalnya. Makanya tuh harus kenal sama diri sendiri. Tubuh kita ini metabolismenya kayak apa, diri kita ini seperti apa gitu ketika menghadapi masalah. Ada isu yang sangat sensitif buat kita, ada isu yang nggak seberapa sensitif buat kita. Kenali diri kita. Semakin kita kenal, maka saya rasa semakin kita memiliki kesehatan mental yang baik juga, atau minimal kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan lebih baik, dengan kita lebih kenal diri kita. Oke, itu aja. Kepanjangan ya statementnya. Oke, penjelasan dari Kak Gary sangat bagus sekali ya. Boleh saya simpulkan dari penjelasan Kak Gary tadi, artinya kita itu sangat-sangat perlu menyayangi diri kita sendiri, diri kita pribadi, supaya kita ini bisa terhindar dari gangguan masalah kesehatan mental. Ya, masalah kesehatan mental. Perlunya menyadari dan menyayangi diri kita sendiri.
Oke, terima kasih Kak Geri atas Sama-sama, waktunya hari ini. Vita. Oke. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.